lupa dia kepada Allah sehingga dia berucap, qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwa dia mengatakan segala yang dia miliki, harta kekayaan yang dia punya, semata-mata karena ilmu, tanpa dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kita sadar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bahwa segala nikmat yang kita peroleh, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala bentuk nikmat yang kita peroleh, fa minallah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Isma'u jayidan, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusaqqir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, izhab ila fir'auna innahu tagha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberikan nikmat iman, Allah masih memberikan nikmat sehat, Allah masih memberikan nikmat hidayah. Mampu kita meninggalkan seluruh kegiatan, menghentikan sejenak aktivitas, meninggalkan istri dan anak tercinta dalam rangka berubudiyah kepada Allah. Salawat berangkaikan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah
dan meninggalkan segala bentuk larangan agar mendapatkan tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah. Di dalam surat Al-Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusaqqir khaddaka linnas." Dan janganlah memalingkan wajahmu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan berjalan di muka bumi dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Kenapa dua hal tersebut dilarang Allah? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan sombong? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah pertama karakternya orang-orang yang selalu menolak kebenaran. Siapapun yang memberikan nasihat kepadanya, siapapun yang membawa kebenaran kepadanya, ditolaknya. Wa ghamtun nas. Kemudian yang kedua, karakternya adalah merendahkan orang lain. Merasa dirinya yang paling kaya, merasa dirinya yang paling mulia, merasa dirinya yang paling hebat, sehingga merendahkan orang lain. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kesombongan. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian dampak dari sombong, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, mengatakan bahawa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surganya Allah, man kana fi qalbihi, siapa yang ada di dalam hatinya, misqalu dzarratin min kibrin, sebesar biji zarah, elemen yang paling kecil, ada rasa kesombongan di dalam hatinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama bahwa ada 4 hal yang berpotensi menyebabkan manusia bersifat sombong. Pertama dikatakan dengan ziyadatul mal, semakin bertambahnya harta, semakin bertambahnya kekayaan, ada nikmat lebih yang diamanahkan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 76, bahwa Qarun, Allah katakan, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam, fabagha alaihim, tetapi dia zalim, tetapi dia binasa, tetapi dia sombong kepada Allah. Kenapa Allah memakai kalimat bagha? Karena kalaulah kita lihat kenapa Qarun sombongnya luar biasa, karena memang ada nikmat harta yang Allah titipkan kepadanya. Memang banyak hartanya luar biasa, sehingga ketika nikmat tersebut Allah berikan kepadanya, lupa dia kepada Allah, sehingga dia berucap, qala innama utituhu ala ilmin indi, bahwa dia mengatakan segala yang dia miliki, harta kekayaan yang dia punya, semata-mata karena ilmu, tanpa dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, kita sadar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran.
bahwa segala nikmat yang kita peroleh, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, segala bentuk nikmat yang kita peroleh, fa minallah, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bersyukur kepada Allah ketika ada nikmat yang Allah berikan kepadanya, tanpa ujur syukur di dalam dirinya, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Harta yang begitu banyak tadi dia pergunakan dalam rangka menolong agama Allah, membangun masjid contohnya, membangun pesantren, berinfak dan bersedekah. Harta yang Allah titipkan kepadanya membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Qarun melupakan Allah, aniaya kepada sesama, zalim dia, tidak mengakui bahwa nikmat itu Allah yang memberikan kepadanya. Allah mengatakan masih di dalam surat Al-Qasas ayat 81, fa khashafna bihi wa bidarihil arda. Allah tenggelamkan Qarun beserta rumahnya dan hartanya ke dalam buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, potensi seseorang mampu bersifat sombong, ziyadatul mansib, ketika Allah berikan kekuasaan kepadanya, ketika Allah titipkan amanah berupa pangkat dan jabatan kepadanya. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 17, ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, izhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Kenapa Allah memakai kalimat tagha? Karena memang kesombongan Fir'aun disebabkan kekuasaan, pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah abadikan, saking luar biasa zalimnya Fir'aun, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membunuh bayi laki-laki yang baru lahir dan membiarkan perempuan hidup. Kenapa ini dia lakukan? Karena memang di dalam mimpinya dia tampak bahwa ada seseorang yang akan mengambil mahkota kekuasaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kekuasaannya banyak bala tentaranya, semua kepala tunduk kepadanya. Tapi bagaimana cara Allah memberikan pelajaran kepada Fir'aun yang sombongnya kepada Allah? Allah tenggelamkan ke dalam lautannya Allah. Air yang sama menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, bayi yang tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, selamat ketika berada di dalam air. Namun Fir'aun dalam masa kekuasaannya, banyak bala tentaranya, tidak ada satupun yang mampu menyelamatkannya ketika ditenggelamkan ke dalam lautannya Allah. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, potensi yang membuat kita sombong, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Ketika Allah ceritakan bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan qala ana khairum minhu, sesungguhnya saya lebih baik daripadanya, saya lebih mulia daripadanya, saya lebih taat daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Merasa dirinya yang paling alim, merasa dirinya yang paling berilmu,
merasa dirinya yang punya segala-galanya, sehingga tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Sejatinya hadirin yang dimuliakan Allah, semakin bertambahnya ilmu yang kita punya, semakin dekat kita dengan Allah. Bukankah ilmu yang kita ajarkan kepada siapapun, au ilmun yantafi'u bih, ketika kita meninggal dunia nantinya, ilmu tersebut masih mampu memberikan manfaat kepada kita. Ilmu tersebut masih mampu memberikan aliran pahala kepada kita nantinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai karena memang kita berilmu banyak detailnya sehingga kita merendahkan orang lain, menganggap diri kita yang paling mulia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kemudian yang keempat, ini yang mesti kita wanti-wanti, ini yang mesti kita khawatirkan. Barangkali lupa bagi kita semua bahwa ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan, barangkali kita mampu merendahkan orang lain, merasa diri kita yang paling taat. Karena memang setiap minggu, setiap bulan kita mengikuti pengajian, bertambah ilmu, bertambah ketaatan, sehingga timbul di dalam diri kita masing-masing menganggap rendah orang lain, mengatakan orang lain ahli neraka dan lain sebagainya, menganggap kitalah yang akan masuk surganya Allah. Padahal semakin taat kita kepada Allah, dengan ketaatan tadi kita mampu mengajak orang lain supaya mereka pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali di antara 4 potensi tadi, harta ada Allah titipkan kepada kita, pangkat dan kekuasaan ada Allah amanahkan kepada kita, ilmu ada kita yang dilebihkan dari segi ilmu, taat kita kepada Allah. Harapannya jangan menjadikan hal tersebut menjadikan kita sombong kepada Allah. Batarul haq, dengan harta kita menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dengan ilmu yang kita punya kita mampu merendahkan orang lain. Moga-moga hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita dijauhkan dari sifat-sifat orang sombong yang bahayanya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan
illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur kita terhadap potensi yang diberikan Allah, maka syukur tersebut kata Allah adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukur karena ada harta, bersyukur karena ada pangkat dan jabatan, bersyukur karena ilmu, bersyukur karena taat, karena sesungguhnya syukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.